basis data lanjut. Bentar ya. Oke, ya kita mulai sekarang ya. Jadi hari ini saya akan mulai kuliah basis data lanjut. Dilihat dari nama yang ada di sini ya, yang sudah hadir. Sepertinya saya belum pernah mengajar kelas ini ya. Karena itu saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Tesi Badriah, saya dosen di jurusan IT sejak tahun 1999 ya. Kemudian saya mengajar sejak tahun 1999, kemudian saya lulusan teknik komputer, ITS, dulu namanya teknik komputer ya, cikal bakal dari informatika. Kemudian S2-nya juga di teknik informatika sebelum jadi fakultas ya. Kemudian setelah saya lulus baru menjadi fakultas teknik informatika itu. Jadi saya lulus tahun 2001, kemudian langsung mengajar di PENS. Oh ya, jadi saya mulai mengajar tahun 2001 berarti ya, bukan 1999. Kemudian saya melanjutkan studi S3 di Inggris. Lulus tahun 2013. Oke, saya akan mulai kuliah hari ini basis data lanjut. Jadi sebelumnya Anda sudah mulai mempelajari basis data di semester sebelumnya diampu oleh siapa? Pak Rengga, Pak Sauki, Pak Miko, Pak Arif Basofi. Oke ya, Pak Arif Basofi. Baik, di dalam ini tim teaching ya, termasuk di dalamnya ada Pak Arif Basofi, saya, Pak Sauki, Pak Rengga, dan Pak Muko ya. Kami berlima mengajar mata kuliah basis data lanjut, dan administrasi basis data. Kemudian di basis data Anda sudah mempelajari Access dan Oracle ya. Oracle sudah? Sudah Bu. Sudah ya. Oracle ya. Sampai mana? Sampai mana Oracle-nya? Simulasi di live Oracle aja sih Bu. Jadi menggunakan bahasa MySQL itu. Oh ya. Bahasa-bahasa yang dasar. Oh ya. Berarti sudah menjalankan SQL di Oracle menggunakan skema atau data contoh yang ada di Oracle sudah ya? Ya Bu, sudah Bu. Menggunakan skema apa namanya yang ada di Oracle yang dipakai? Kemarin juga bikin Skema HR Bu. HR, oh kemarin yang HR. Ya HR. Employee. Tapi sudah mengenal skema HR. Skema HR di situ ada employees, departments, kemudian jobs ya, locations ya, countries, itu adalah skema yang ada di HR-nya Oracle ya. Berarti software Oracle jangan di uninstall dulu ya. Jadi di basis data lanjut ini kita juga masih akan belajar Oracle sampai dengan UTS ya. Kemudian setelah UTS kita akan mempelajari NoSQL database ya. Untuk praktikumnya menggunakan Meteor.js. Di mana di dalam Meteor.js itu merupakan framework yang di dalamnya menggunakan database NoSQL ya. Jadi Anda sudah mempelajari structure query language, SQL database mulai dari basis data keseluruhan dari sebelum UTS dan setelah UTS, kemudian basis data lanjut sampai dengan UTS, dan setelah UTS Anda akan mempelajari NoSQL ya. Dan untuk teknologi big data ya, big data itu banyak menggunakan NoSQL ya, tapi tidak dibahas di basis data lanjut karena merupakan suatu fokus materi mata kuliah khusus ya, yang di dalamnya di situ ada banyak sekali. Jadi
Untuk yang basis data lanjut nantinya akan memberikan pengantar untuk big data, data warehouse, data mining. Jadi beberapa pengantar untuk pembahasan database untuk berikutnya yang mungkin menjadi satu mata kuliah tapi tidak secara spesifik membahas salah satunya. Jadi nanti di dalam materinya nanti ada banyak pengantarnya setelah UTS ya. Jadi hari ini saya akan memberikan materi apa saja yang akan saya bahas, dan di sini kalau Anda sudah pernah menggunakan e-learning kan ya? Dengan Pak Arif kan juga sudah ya. E-learning. Sudah biasa menggunakan e-learning. Halo? E-learning yang gimana? E-learning gimana? Kita bingung. Iya. Kok kurang paham maksud pertanyaan? Iya. Kalau E-learning ya. belum deh. E-learning coba, sorry. Belum pernah pakai e-learning. Coba akses di sini. Nanti masuk dengan menggunakan login akun mahasiswanya ya. Akun PENS ya, menggunakan akun PENS. E-learning PENS ACID. Oh, belum pernah, Bu. Belum pernah. Wah, ya belum pernah. Nanti saya akan memasang materi di situ ya. Jadi materi basis data lanjut saya pasang di e-learning. Jadi Anda bisa langsung download dari situ. Ya, sudah. Login dulu. Kalau ini adalah tampilan e-learning saya, tentu berbeda ya. Kalau saya kan tidak pernah login sebagai mahasiswa, karena saya selalu login sebagai dosen kan ya. Jadi ini adalah tampilan e-learning saya. E-learning PENS ACID. Ini adalah tampilan e-learning saya. Ya. Sudah menemukan? Sudah masuk ke e-learning? Sudah, Bu. Bisa login enggak? Semuanya bisa login? Bisa, Bu. Pakai cas. Ya, bisa, Bu. Pakai kelas. Semuanya bisa login ya. Ke e-learning. Kalau tidak bisa login berarti ada kasus khusus yang perlu melaporkan ke Pak Moko ya, atau asistennya Pak Moko siapa? Pak Wirat Moko yang menangani MIS ya. Pak siapa ya yang menjadi asisten Pak Moko, Mbak Rizky mungkin ya, nanti bisa tanya. Bisa semua ya, saya kira semua kalau sudah punya akun ini PENS bisa masuk. Sekarang untuk materi ya, materi D3 dengan D4 itu sama. Ya, materi D3 dan D4 itu sama. Sekarang Anda semester 3 kan? Iya. Iya, Bu. Ya, semester 3. Semester 3 di sini judul mata kuliahnya adalah D4 basis data lanjut D4 ITB. Ini. Nah, coba Anda sini. Nah, ini. Klik link ini ya. Kalau sudah ketemu, klik link yang sudah saya berikan di chat ya. Coba Anda enroll, ke mata kuliah itu. Coba enroll ke mata kuliah D4 TIB, basis data lanjut 4 TIB. Enroll itu artinya mengikuti mata kuliah basis data lanjut. Nah, saya nggak bisa mencontohkan karena saya tidak punya akun mahasiswa. Permisi, Bu. Bisa. Ini bisa. kita disuruh melengkapi profil dulu. Oh ya, dilengkapi dulu profilnya ya. Oh ya, Bu, baik, Bu. Oke, saya lanjutkan 7 menit lagi ya. Karena saya belum makan, saya mau makan dulu, teruskan makan dulu. Oh ya, Bu. Bentar ya. Kita mungkin Oh iya, Bu. 7 menit Enggak lagi. apa-apa, Bu, silakan. Ya, Bu. 7 menit lagi. kita melengkapi profil dulu, Bu. Silakan disiapkan e-learning-nya masing-masing untuk bisa enroll ke mata kuliah di atas.
Terima kasih. Yang belum, nanti kalau ada pengumuman terkait perkuliahan ini, saya akan menghubungi Salwa, ya. Jadi kalau Anda bisa mengenroll mata kuliah basis data lanjut, itu tampilannya seperti ini. Ini adalah minggu yang pertama, ini ya. Mungkin ini tidak sama ya, untuk setiap kelas itu tidak sama. Mungkin minggu yang pertama, ini saya berikan review database. Kemudian desain database-nya saya letakkan di minggu yang berikutnya. Oh ya, saya lupa. Sebetulnya kita hari ini jadwalnya bukan teori tapi praktikum, betul ya? Ya, oh iya, praktikum. Ini adalah jadwal yang terbalik, ya kan? Biasanya teori dulu apa praktikum dulu? Teori dulu biasanya. Iya. Teori dulu ya. Betul. Tapi kenapa ini praktikum dulu ya? Bukan maksud saya ya dibalik seperti ini, tapi kita terima saja ya. Karena itu saya akan menjelaskan tidak teorinya, tapi praktikumnya dulu, tidak apa-apa. Kalau yang ada kamera ini, salah lagi, install MySQL. Kalau ada kamera yang bisa aktif, silakan on cam. Saya kadang-kadang on cam, ada yang tidak ya, tergantung. Ya, oke. Mulai masuk PEN sudah pernah kuliah offline belum? Belum pernah ya? Belum pernah, Bu. Masih belum pernah. Belum pernah. Online terus. Iya, kasihan iya, gitu. Iya, kasihan sekali. Ya, saya juga sampai bosen ya. Online terus ya. Ngajar online itu banyak yang tidak bisa dilakukan. Seperti ngajar offline. Jadi ngajar ini ya, untuk belajar online itu Anda harus mandiri. Jangan selama ini di PENS itu kekuatan belajarnya itu dari belajar di lab bersama-sama dengan teman. Itu kekuatan mahasiswa PENS itu di situ. Jadi kalau ada satu yang bisa, semua satu kelas akan bisa. Ya karena PENS itu sangat solid ya mahasiswanya. Ya karena itu kalau Anda nanti
insya Allah pandemi ini akan segera berlalu. Amin ya. Amin Bu. Ya, kalau misalkan Anda punya kesempatan bisa ke kampus ya, kuliah offline ya, jangan lupa untuk rajin-rajin nge-lab ya, berada di lab dan belajar bersama teman-temannya untuk rajin nge-lab. Saya sendiri ada di ruang persiapan, ruang dosen di sebelahnya C105. C105 itu di lantai 1 depannya lapangan basket ya, lapangan basket PENS gedung D4. D4 lantai 1 lab database itu C105 itu lab database. Sebelahnya lab database ada ruang persiapan dosen dan ruangan saya di situ bersama dengan beberapa dosen dan 1 teknisi ya. Sini ada 1 orang, kemudian dosen-dosennya di situ ada Bu Tita, Bu Fitri, Pak Moko ya. Pak Moko ruangannya ada 2 ya, di situ dan di ruang kerjasama. Kemudian dulu Bu Irma, sekarang Bu Irma pindah ke jurusan yang lainnya, mungkin diganti dengan Bu Rosida Faradisa ya, Bu Faradisa. Jadi banyak ya, banyak yang ada di lab 105 itu di ruang persiapan dan saya kaleb database di PENS sampai saat ini. Kemudian harus banyak lab, nge-lab ya, belajar bersama-sama temannya supaya bisa cepat transfer ilmu. Dan semoga nanti kalau sudah berlalu pandeminya, waktu belajar itu akan tidak terasa ya. Apalagi di jurusan IT itu sudah maklum kalau sering lembur mengerjakan tugas itu ya. Tapi ada pembatasan di lab tidak bisa 24 jam karena nanti 24 jam itu hanya boleh untuk yang mahasiswa semester terakhir tugas akhir. Jadi tugas akhir itu sampai dengan maju sidang boleh nge-lab 24 jam. Ya. Sampai seperti rumahnya. Kalau malam hari mereka hidup ya, kalau siang hari mereka semuanya tidur begitu ya. Menjelang sidang proyek akhir ya. Jadi Anda harus siap untuk belajar banyak ya kalau jurusan IT itu, apalagi kuliahnya online seperti ini ya, saya tidak bisa membayangkan. Saya sendiri sering kesulitan mengajar dan banyak materi yang tergradasi karena tidak bisa ngajar offline. Ya sudahlah, dijalani saja ya. Lebih baik kita tidak boleh terlalu banyak mengeluh. Sekarang coba Anda jalankan Oracle ya melalui Command Prompt. Di sini saya akan menjalankan Oracle itu karena saya pakai Windows 10 ya. Command Prompt ini, Command Prompt saya banyak ya. Saya pakai Command Prompt yang Windows saja. Ada Command Prompt saya ada Anaconda, MySQL, nah semua itu Command Prompt. Anda klik Run as Administrator ya. Jadi Command Prompt, kemudian Run as Administrator. Nah ini. Sekarang Anda bisa memanggil SQL-nya Oracle dari sini. Nah, SQL plus nolog. Ini bisa nggak muncul SQL plus / nolog ditirukan ya. Mohon maaf Bu, itu untuk yang tahun lalu itu masih online Bu, yang Oracle-nya. Iya, sekarang nggak boleh online. Ya. Harus sendiri-sendiri misalnya. Oh berarti belum misal ya? Belum Bu. Iya Bu, belum iya. install kita Bu. Bagaimana ya ini? Ya nggak apa Bu, kita cancel dulu. Oke, install. Silakan install Oracle. Saya sarankan untuk install Oracle versi Express Edition. Oracle Express Edition. Kemudian installnya di sini ya, Oracle download.
Oracle Software Downloads. Database. Untuk mendownload Oracle, software Oracle, nah ini Database Express Edition, Database Express Edition, ini ya. Database Express Edition. Di sini kan ada 18C, 18C. Kalau punya saya database 11G, ya. Saya menggunakan Oracle Express Edition 11G. Atau jangan-jangan sudah saya ubah ke 10G ya. Nah, saya ngajar, bentar ya. Saya ngajar ini, admin database kemarin. Oh ya ini. Bentar. Oracle saya yang saya Oracle-nya 10G ya, karena kemarin ngajar admin database. Nanti saya kembalikan lagi ke 11G. Jadi di sini kalau Anda mau menginstall Express Edition itu versi yang lebih enteng. Dalam arti tidak banyak membutuhkan atau requirement-nya tidak terlalu seberat Enterprise Edition. Kecuali kalau ingin menginstall lengkap ya, silakan, tidak apa-apa. Express Edition, dan juga kalau ingin menginstall yang lain-lainnya ada Oracle Developer juga bisa di-download. Ada yang sudah pernah mencoba Oracle Developer? Belum, Bu. Belum ya. Oracle aja pakai online. Mau nyoba Oracle Developer kapan ya? Tapi ya itu ya. Sebab kalau Oracle itu Anda pakai di kampus, itu tinggal pakai komputer di lab. Di lab database itu masing-masing satu kelas kan 30 ya. Normalnya 30. Komputernya juga ada 30 di tiap lab. Sudah lama sekali tiap lab ya. Ini, jadi Anda bisa mengklik Oracle Express Edition for Windows X64 ini. Atau kalau Anda ingin menginstall versi yang sebelumnya, seperti punya saya kan 11G ya. Itu klik Prior Release Archive di sini. Tombol ini silakan diklik. Nanti ini kalau sudah diklik akan muncul mana? Bentar ya. Oh, enggak ada. Bentar ya. Mestinya harus ada. Ini ya. Ini 18C. Yang 11G mestinya ada di sini. Database Edition. Ini mestinya ada di sini ya. Tapi ini malah tidak ada. Saya nggak tahu kemana. Karena bisa berubah-ubah ya. Namanya coba. Bentar, saya cari dulu. Oracle 11G Express Edition. Download. Oh ini. 18C. Ah ini. Kok file host? Oh, kok menghilang ya? Ini step by step for installation of Oracle 11G Express Edition seperti ini. Izin bertanya, Bu. Iya, apa? Untuk versinya harus 11G atau bagaimana ya, Bu ya? Nggak apa-apa, terserah saja. Kalau ingin menyamakan dengan punya saya, 11G. Karena saya kira 11G itu sudah cukup bagus.
Kalau misalkan nanti membuat aplikasi yang berbasis web dengan PHP Oracle, biasanya PHP kan connect ke MySQL, tapi ini connect ke Oracle, itu menggunakan Oracle 11G. Tutorial atau PowerPoint yang saya pakai itu. Jadi kalau 18C Anda cari sendiri caranya. Tapi nggak apa-apa sih. Baik, Bu. Yang lebih baru mungkin lebih lengkap fiturnya dan lebih suka menginstal yang lebih baru, tidak menjadi masalah juga. Nah, ini juga sekarang 11G-nya hilang ya. Biasanya ada. Ya sudah, kita 18C Express Edition juga tidak masalah ya. Saya bisa mendownload itu. Nanti berarti saya ini ya. Saya periksa lagi instalasi untuk connect ke ini PHP MySQL. Tapi sekarang MySQL yang baru itu adalah MySQL 8 ya, bukan MySQL 5 yang lama itu ya. Sekarang MySQL-nya 8. Jadi teknologi itu cepat sekali perkembangannya ya, cepat sekali. Seandainya kita belajar sekarang, itu untuk beberapa waktu berikutnya mungkin sudah obsolete, enggak ini lagi ya. Jadi kalau mau kita kejar itu, kita kejar dengan berlari masih lebih duluan teknologinya gitu ya. Tapi setidaknya ini sudah saya upakan materinya itu tidak mengikuti apa yang sudah ini, yang ada sekarang, termasuk dulu tidak ada NoSQL database. Di praktikum basis data ini saya berikan NoSQL database. Itu sudah beberapa tahun sebelumnya ya. Udah ini aja. Ini gitu. Kita download dulu lah. Kalau ini, kalau kita mendownload ya, kita harus meng-accept ini dan kita harus login di Oracle. Jadi harus punya account Oracle. Kebetulan saya menggunakan ini. Oh, untung ya sama passwordnya. Ini downloadnya lumayan lama ya. Terus kemudian apa yang harus saya lakukan di sini? Jadi pastikan punya Oracle ya. Untuk persiapan kuliah gini aja. Persiapan kuliah basis data lanjut. Memiliki instalasi Oracle. Bisa menggunakan Oracle 18C Express Edition. Sebelum mendownload dari site Oracle, Anda harus punya account di Oracle. Jadi sign up-nya free sign up ya. Jadi tinggal di sign up aja, Anda tinggal meng-create account baru di situ. Kemudian kalau sign out di sini free ya. Untuk yang sign out di Oracle itu ada dua macam. Ada Oracle untuk sign up mendownload server-servernya yang umum itu ini. Ada lagi Oracle untuk connect ke Oracle Cloud. Oracle Cloud. Nah, kalau untuk connect ke Oracle Cloud itu connect-nya menggunakan ini ya, verifikasi email ada dua. Mungkin yang satu ini yang nggak banyak yang bisa. Yang pertama menggunakan email dan yang kedua menggunakan nomor kartu kredit. Kalau mahasiswa masa punya kartu kredit belum bekerja. Solusinya pakai apa kalau supaya bisa? Pakai
apply kartu Genius ya. Jadi yang saya apply kan juga kartu Genius, enggak saya pakai yang kartu. Jadi itu cloud computing. Jadi kalau Anda lihat di YouTube-nya Pens TV, subscribe nggak YouTube-nya Pens TV? Di situ ada materi free untuk belajar Oracle Cloud Computing dari orang Indonesia yang kerja MySQL ya, MySQL dan juga MySQL itu kan sudah dibeli oleh Oracle ya, jadi bagiannya Oracle. Meskipun kita di university itu bisa mendownload dan belajar Oracle MySQL itu versi community edition. Nah, itu. Ya. Jadi di Pens TV ada materi yang bagus tentang MySQL, cloud computing, Oracle cloud computing juga, ya. Dari narasumbernya orang yang bekerja di Oracle Singapura, orang Indonesia yang bekerja di Oracle Singapura. Dan memang Oracle di perusahaan besar itu masih banyak menggunakan Oracle ya. Jadi makanya karena Pens itu partnernya dengan Oracle, juga dengan Microsoft, dengan Cisco. Jadi mahasiswa di Pens itu sudah ini diberikan kurikulum yang ada di Oracle, di Cisco ya, seperti itu. Jadi mengapa kita menggunakan Oracle itu adalah alasannya itu. Untuk yang lain di BMS yang lainnya, misalkan Anda ingin menggunakan Postgre, enggak apa-apa silakan ya. Semakin banyak Anda menggunakan macam-macam bahasa pemrograman, macam-macam di BMS, itu akan semakin baik ya. Semakin banyak yang dipelajari itu semakin baik. Bahkan banyak kakak kelas Anda yang mengerjakan tugas akhir itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya. Jadi bahasa pemrograman Python itu mereka belajar sendiri ya, tidak ada di kuliah yang memberikan materi kuliah dengan Python. Tapi akhir-akhir ini mulai ada ya, saya lihat di data mining itu ada. Kalau saya ngajar di S2 data science menggunakan Python, tapi yang di D4-nya saya tidak mendapat bagian ngajar data mining ya. Nah itu jadi intinya apa? Apa yang Anda pelajari itu tidak harus menunggu di perkuliahan diberikan, gitu ya. Juga saya tidak bisa memeriksa satu persatu instalasi Anda pakai versi Oracle yang mana, kemudian instalasinya sudah sukses atau belum, kemudian pakai operating system apa, Linux apa Windows, itu tidak akan saya dikte ya, karena itu kebebasan setiap orang. Ya, karena itu juga tanggung jawab masing-masing mahasiswa. Yang penting adalah Anda memahami materi perkuliahan dan mengeksplor sendiri sebanyak mungkin hal-hal yang mungkin bisa Anda pelajari di luar perkuliahan. Karena sifatnya mahasiswa itu belajar mandirinya akan lebih banyak. Ya, saya kira Anda sudah tahu itu ya. Saya hanya mengingatkannya saja. Jadi di sini untuk instalasi Oracle ya, untuk lebih entengnya pakai yang Express Edition aja. Ini Anda sudah mulai mendownload Express Edition. Kemudian berikutnya Anda siapkan untuk desain database ya. Desain database. Nanti saya akan memberikan tools Power Designer. Power Designer. Bisa di-download dari link. Nah ini. Power Designer. Installer. CPS. Gatling. Ini ya.
Di sini linknya. Jadi untuk Power Designer itu digunakan untuk menggambarkan konseptual data model. Anda sudah belajar ER diagram kan di basis data? Ya, Entity Relationship Diagram. Nah, itu nanti kita akan belajar membuat Entity Relationship Diagram itu di Power Designer. Namanya Conceptual Data Model atau CDM. Nanti dari CDM akan di-generate untuk menjadi PDM atau Physical Data Model. Nah, di sini karena Power Designer itu harus membayar ya. Ini ada krek-krekannya ya. Saya nggak tahu, ini mungkin bisa jadi saya jadi bisa ada masalah ya untuk ini. Jadi cracknya ini, kemudian untuk menginstall itu baca instruksinya di sini ya. Karena instruksinya ini programnya bukan bahasa Inggris ya. Bahasanya bukan bahasa Inggris. Ini letakkan di Google Translate aja ya. Letakkan di Google Translate to English gitu. Mungkin kalau ditranslate di bahasa Inggris lebih enggak meleset daripada kalau Anda translate di bahasa Indonesia ya. Ini ya. Mengikuti petunjuk ini, saya kira Anda sudah familiar dengan menginstal program yang ada cracknya. Atau kalau tidak Power Designer, itu Anda bisa menggunakan, jadi ini untuk opsional ya, opsional atau tambahan. Anda bisa mendownload, bisa menggunakan tools selain dari Power Designer. Toolsnya itu namanya MySQL Workbench, dan ini lebih powerful. Tapi saya juga barusan belajar ini ya, karena itu materi kuliahnya belum ada. MySQL Workbench bisa di-download sekalian dengan MySQL Community Edition versi 8.08 ya, versi 8. Ya. Jadi untuk persiapan kuliah teori basis data dan basis data lanjut, praktikum, teori basis data lanjut dan praktikum basis data lanjut, siapkan 3 hal ini. Ya, kalau hari ini yang akan saya berikan itu adalah demo dulu ya. Demo dulu di sini. Anda lihat ya demonya. Ini saya ngejar kelas yang lainnya, kebetulan kelas yang lain itu sudah ikut basis data di kelas saya ya. Jadi kelas yang lainnya itu sudah sampai koneksi Oracle aplikasi berbasis web. Mereka sudah punya install Oracle sendiri-sendiri. Jadi nggak sama ya, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti akan tahu, keduanya akan sama-sama memahami, itu aja ya. Jadi pertama tadi saya panggil command prompt, kemudian ini sudah saya share belum? Oh ya, sudah. Kemudian saya panggil SQL plus nulog, kemudian connexes SysDBA. Nah, sys ini adalah user admin yang ada di Oracle. Jadi user admin itu ada 2, sys dengan sistem. Ini saya menggunakan sys, ini harus SysDBA karena saya di sini akan membuat user baru. Ini sudah ya, saya masukkan passwordnya sudah, tinggal enter, connected. Kalau ada muncul pesan connected itu berarti sudah terhubung. Kemudian
Saya akan menghapus user yang sudah pernah ada itu, drop user baru. Bu, permisi, boleh tanya, Bu? Ya, Pak. Ya, itu passwordnya menggunakan password apa, Bu? Passwordnya adalah password pada saat Anda menginstall Oracle. Jadi mungkin password yang saya gunakan itu tidak sama dengan password yang Anda gunakan pada saat Anda install Oracle di tempat masing-masing. Kalau saya passwordnya tadi Oracle, biar nggak lupa. Oh gitu, Iya. ya baik. Ya baik, Bu Tesi. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi kalau Oracle ya pakai password Oracle ya. Kemudian saya harus hapus user, nama usernya ada ya. Kemudian setelah itu saya akan membuat user baru dari SIS. Jadi saya harus masuk login sebagai SIS, tapi saya kan sudah masuk login sebagai SIS. Untuk membuat user baru, create user. Ini saya beri nama usernya itu adalah user baru, identified by rahasia. Itu artinya user baru diberi password rahasia. Nah, kalau connect, user baru passwordnya rahasia, cukup diberikan perintah gini aja. Nah, kenapa ini user baru let's create session privilege? Karena user baru itu belum punya privilege apa-apa. Nah, karena itu diberi privilege grant, ini kan masih masuk ke SIS ya, ini karena tidak berhasil connect ke user baru, jadi ini saya masih masuk di user SIS. Ini SIS memberikan grant resource, connect, ya untuk create session dia adalah salah satu privilege ya, create session privilege itu masuk ke role connect. Role tahu perbedaan antara role dengan privilege kan? Sudah tahu atau belum tahu? Ya, apa bedanya? Ya. Bedanya apa? Kalau role itu Baju ya. kategorinya, kalau privilege itu yang bisa jalan si role tersebut. Oke. Jadi kalau privilege itu cuma satu ya, Bayu ya. Misalkan satu hak itu privilege. Iya, Bu. Kalau role ya yang punya bolehlah dikatakan kategori. Ya. Role itu kumpulan dari privilege. Oh gitu. Oh. Jadi dulu saya. Ya. Jadi kumpulan dari privilege untuk melakukan suatu kategori tertentu, itu betul ya, kategori. Kalau bisanya kita sebut istilah itu dengan kategori. Untuk melakukan suatu tugas tertentu ya. Misalnya yang berhubungan dengan manajemen user, untuk session ya, connect, kita meng-create session baru, kita melakukan hal lain yang berhubungan dengan koneksi ke dalam database, itu role-nya connect, termasuk create session. Jadi di sini dua role ini, resource dan connect, diberikan ke user baru. Jadi grant, resource, connect to baru. Oh, not connected. Kenapa? Karena tadi connect nggak berhasil ya, pakai ini lagi. Ya. Kemudian saya beri grant resource connect to baru. Enter. Grant succeeded berarti kan sudah berhasil, ya. Sekarang saya bisa connect menggunakan user baru yang punya password rahasia. Nah, bisa kan? Tadi kan belum bisa ya. Kalau kita ingin tahu user baru itu punya tabel apa, select bintang from tab. No row selected, nggak punya tabel apa-apa, kosongan kan? Ya, masih kosong. Nah, sekarang kita ingin menampilkan select bintang from HR
employees. Ini dari user baru, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena user baru tidak punya hak untuk mengakses tabel employees kepunyaannya HR. Tidak punya tabel employees kepunyaannya HR. Jadi kita connect lagi ke SIS untuk memberikan hak itu. Kalau SIS bisa enggak? Kalau SIS pasti bisa ya. Seperti ini SIS pasti bisa. Ya, kenapa pasti bisa? SIS dengan sistem itu adalah user admin. Jadi dia bisa melakukan apa saja, gitu ya. Bisa melakukan apa saja. Dia punya privilege apa supaya bisa melakukan apa saja? Grant DBA ya. Grant DBA to SIS to system. Tapi yang di Grant DBA jangan banyak orang ya. Semuanya jadi DBA nanti. Nah ini ya. Kalau ini ditampilkan employees kepunyaannya HR dari user SIS. Sekarang saya ingin user baru itu bisa mengakses tabel employees-nya HR. Nah, ini kan saya masuk sebagai user SIS. Saya memberikan grant. Grant-nya apa? Grant select on HR employees to baru. Grant succeeded. Ya. Atau saya connect dari HR. Nah, ini saya beri password HR juga ya. Nanti kalau Anda menginstal Oracle di sini di komputer masing-masing, user HR ini defaultnya terkunci. Supaya bisa dibuka kuncinya, artinya terkunci itu masih di lock. Jadi sebetulnya ada tapi nggak bisa Anda akses. Supaya bisa diakses, Anda harus bisa Anda memberikan perintah ini, alter user HR identified by HR account unlock. Nah, seperti itu. Tapi ini kan dari HR nggak bisa. Bisanya itu dia dari SIS. Tapi dan juga ini nggak ada gunanya juga saya memberikan perintah ini. Kenapa? Karena HR di tempat saya, di Oracle saya sudah nggak terkunci lagi. Jadi saya tidak perlu membuka kuncinya dengan memberikan perintah account unlock. Jadi perintah yang ini ya, alter user HR identified by HR account unlock, itu diberikan pada saat masuk atau menggunakan user SIS. Oke? Nah, tadi sampai mana ya? Oh ya, dari HR kalau ingin memberikan kesempatan pada user yang lain untuk melihat tabelnya, dia bisa memberikan grant employees, grant select on employees to baru. Nah, grant succeeded berhasil. Kenapa? Karena kan dia punya tabel employees. Dia memberikan hak pada user baru untuk melihat tabel employees kepunyaannya dia. Nah, gitu ya. Tapi salah satu aja, ini kan hanya alternatif ya. Kalau yang ini, yang terakhir ini yang memberikan adalah HR, kemudian yang di atas ini yang memberikan adalah SIS. Ya, ini kan yang memberikan SIS pada saat tadi saya masuk sebagai user SIS. Kalau ini yang memberikan HR, ya salah satu aja. Kalau salah satu berhasil seperti ini, grant succeeded, ya ini sebetulnya enggak perlu. Ya kan? Sekarang saya connect ke user baru untuk memeriksa apakah sekarang sudah bisa mengakses HR employees, apakah sudah bisa? Ternyata sudah. Tapi di situ dia memberikan perintahnya begini. Employees-nya ini bukan kepunyaannya dia sendiri, tapi kepunyaannya HR. Sekarang dari sini, pertanyaan saya ya, coba Anda buat tabel pegawai. Ya. Perintah SQL-nya apa?
Soal. Dari user baru, buat tabel pegawai yang isinya sama dengan tabel employees kepunyaan HR. Nah, gini. Ada yang tahu nggak caranya? Kalau ada yang tahu caranya, jempol ya. Satu kelas, kalau tahu semua tuh saya bersyukur sekali. Kalau enggak berarti saya harus kerja keras ini memberikan perkuliahan. Gimana ayo? Tadi kan dia mengaksesnya HR.employees ya. Dari ini kan berada di user baru. User baru kan, misalkan user baru select bintang from HR employees where departemen ID. Kenapa begini? Last name ya. Jadi ada 2 orang yang bekerja di Departemen ID 20. Ada yang menjawab ini ketik di sini kah? Ya. Create table pegawai S select bintang from HR employee Subhan 100. Mana Subhan? Subhan Iya, nggak ada kameranya ya. Oh, on cam, Bu. Baik, Bu. Oh, on cam ya. Kan sudah dibilang Bu Tesi tadi, yang punya kamera kayak bisa on cam ya on cam mau. Ya tadi itu jaringan. Kakak Ya. Ini ya, 100 untuk Subhan ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Subhan ya. Jadi itu jawabannya ya, alhamdulillah. Saya bersyukur ada yang menjawab. Berarti di sini ya, seperti yang dijawab tadi oleh Subhan, kita bisa membuat tabel pegawai. Nah, sebelumnya kan baru itu user baru tidak punya tabel apapun, masih kosong tabelnya kan. Nah, ini dia membuat tabel, namanya tabelnya pegawai. Terus kemudian setelah S diikuti dengan subquery, dia akan membuat tabel pegawai itu berdasarkan tabel employees kepunyaannya HR. Bentar ya. Jadi ini create tabel pegawai S select bintang from HR.employees. Nah, tabel created ya. Jadi jawabannya betul ya, Subhan ya. Terima kasih. Jadi sebetulnya Anda sudah banyak tahu tentang SQL ini. Karena semuanya kan sudah lulus basis data ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk menjawab ya. Kemudian kalau jawabannya salah tidak apa-apa, daripada tidak menjawab lebih baik menjawab meskipun belum benar ya. Karena kalau ada yang menjawabnya salah tidak akan dihukum. Kalau tanpa S masih bisa enggak Bu? Pertanyaannya Denansa.
Ya tinggal dicoba saja. Kira-kira bisa enggak? Oh sorry ya, bentar. Create pegawai 2 ya. Tadi kan pegawai sudah. Diikuti dengan ini kan ya. Enggak pakai S. Bisa enggak? Enggak mau. Jadi harus S. Harus pakai ya. Yang boleh enggak pakai itu apa? Contohnya. Misalkan kita memberikan ini ya. Select first name, nama depan, koma, last name, ini ada underscore-nya ya, di HR itu. Oke. Nama belakang. Nah, misalkan begini ya, yang pertama tidak pakai S, tapi yang ini pakai S. From pegawai. Nah, ya, maksudnya gitu. Jadi kenapa tadi Denansa itu menanyakan kalau pakai S, kalau nggak pakai S boleh apa enggak? Karena ya ada seperti ini yang kalau dia nggak pakai S dia nggak apa-apa. Tapi yang tadi itu harus pakai S-nya, itu harus ada S ya. Kalau yang ini nggak pakai S nggak apa-apa. Apa ini namanya ini? Memberi nama yang berbeda pada kolom. Ya, merename kolom. Yang pertama ini kan nggak pakai S. Yang kedua pakai S. Kenapa yang pertama ini nggak pakai tanda petik? Karena itu defaultnya. Gitu. Karena nama nggak pakai spasi. Betul. Oh iya ya. Karena nggak pakai spasi. Kalau pakai spasi seperti ini harus di-update tanda petik. Karena spasi itu kan dia sudah membedakan menjadi tokennya sudah lebih dari satu kan. Jadi supaya dia dianggap sebagai satu token, maka di-update dengan tanda petik 2. Ya, gitu ya. Karena sudah lulus basis data semuanya, sehingga pengetahuan tentang SQL-nya sudah lumayan. Kelas ini bagus ya. Tapi jangan terus bagus terus nggak belajar, sudah cukup lumayan. Nggak bisa. Banyak yang nggak bisa, apa yang belum diketahui banyak, lebih banyak ya. Gitu ya. Yang sudah diketahui juga banyak. Jadi kita tetap harus banyak belajar. Saya pun juga belajar ya, sambil mengajar dan belajar. Saya akan berusaha belajar di BMS MySQL versi 8. Ini ya. Untuk MySQL Workbench saya masih membuat. Ini saya pakai untuk pengumuman tadi ya. Nah, ini instalasinya di sini ya. Di sini. Ini kalau menggunakan SQL versi 8 itu berarti download tools ya. Download tools. Terus MySQL Workbench. Ini ya. Lanjutan dari ini. Nah, ini.
lanjutan dari sini. Di sini. Ya. Jadi itu 3 hal ini ya, 3 hal ini Anda persiapkan ya. 3 hal ini Anda persiapkan. Nanti saya akan send ini ke Salwa, PJ-nya. Ya, PJ-nya Salwa ya. Namanya tadi PJ-nya Salwa ya, betul ya? Iya, Bu. Oh, ya. Supaya enggak terlupa. Ya, nanti saya beri send lagi ke Salwa. Jadi ini Anda persiapkan. Kuliah ini nanti sampai 4:30. 4:30 Anda penting Anda download, Anda install, kemudian Anda pelajari kembali materi SQL-nya Oracle di basis data lanjut sebelumnya. Jadi apa yang sudah dipelajari pasti akan digunakan dan bermanfaat untuk yang berikutnya. Di samping kita juga belajar lainnya yang baru lagi. Seperti itu ya. Baik, Bu. Nah, ini tugas mandiri ya, jadi saya tidak akan menunggui Anda Iya, Bu, saya masih menginstall. juga. Iya kan? Iya. Iya, Bu, masih download, Bu. Masih download tentu lama ya, apalagi installnya Ukurannya juga besar perlu juga. waktu. Iya, ukurannya besar, betul. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah semua, sudah cukup. Saya akhiri kuliahnya ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Jadi saya akan tetap ini. Kalau ada pertanyaan tinggal diberikan di sini. Karena saya juga nanti akan mengajar jam 4:30 ke kelas lain. Kelas matrikulasi jam 4:30. Tapi ini masih 4:30 kan. Ya. Kuliah ini kan selesainya 4:30. 4:30 pas saya harus ngajar. Jadi nyambung ya. Padahal saya tadi juga ngajar ya pagi. Jadi saya mau istirahat dulu saja. Anda lanjutkan download dan installnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di bagian chat. Ya, saya akan standby di sini ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kasih, banyak. Bu.